Tanya, duduk di dalam tempat seperti ini senang apa enggak? Gembira apa enggak? Apa yang buat senang, apa yang buat gembira? Semua kegembiraan itu yang merasakan diri kita. Tapi ada satu kegembiraan yang Allah Subhanahu wa taala mengirimkan kegembiraan tersebut kepada lisan seorang manusia yang dimuliakan oleh Zat yang Maha Mulia. Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis sahih, beliau mengatakan, barang siapa umatku berkumpul di dalam tempat perkumpulannya, di mana tempat perkumpulan tersebut disebutkan nama Allah, disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan turunkan ribuan malaikat beristighfar kepada Allah, menyebut nama yang hadir di dalam tempat yang terhormat ini satu-satu di hadapan Allah, dan meminta agar semua dosa kecil, dosa besar kita semua diampuni oleh Allah. Ada enggak yang lebih bahagia dari ampunan dosanya Allah? Hamba Allah ini kadang manusia pengen banget diampunin dosanya, tapi hari ini buat dosa insya Allah lupa taubatnya. Tapi hari ini hanya kumpul di dalam majlis yang mulia ini, hakul yakin, keluar dari tempat ini semua dosa kita diampuni oleh Allah. Habib, kok begitu yakinnya? Di dalam kitab Ta'lim Muta'allim dijelaskan salawat. Tadi kita baca salawat sama-sama ya. Baca salawat enggak? Apa kata di dalam kitab Ta'lim Muta'allim? Salawatnya seorang hamba itu berupa doa. Salawatnya malaikat ke hadapan Nabi itu berupa istighfar atau ampunan Allah. Dan jika Allah yang bersalawat kepada Nabi itu adalah rahmah. Jadi mau nggak mau keluar dari tempat ini semua doa kita pasti dikabulin sama Allah. Mau nggak mau, suka nggak suka, dosa kita diampunin sama Allah. Dan mau nggak mau, suka nggak suka, Allah pasti hujankan rahmat di dalam hati kita sehingga kita mendapatkan hidayah Allah. Alhamdulillah. Saya mau tanya, kira-kira yang di sini semua pada bawa dosa apa enggak? Banyak apa dikit? Duit, bawa duit. Banyakan mana duit sama dosa? Sadar, benar, nggak bohong. Alhamdulillah. Orang desa Karang banyak dosa, alhamdulillah, blow on. Di mana-mana orang banyak dosa mah astagfirullah. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting ngaku. Ada orang bikin dosa tapi nggak ngaku. Kadang ada orang bikin pahala disebutin tiap bangun tidur. Betul nggak? Hari ini telah masuk di bulan Sya'ban. Ini peristiwa Isra wal Mi'raj, di sini ada temanya. Kita teladani akhlak dan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mari kita tingkatkan ukhuwah Islamiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Sebentar lagi akan ada suasana demokrasi yang kita tunggu-tunggu, yang datangnya 5 tahun sekali. Insya Allah tidak ada permusuhan, tidak ada perpecahan. Allah jadikan Indonesia ini negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal. Jangan karena beda pilihan kita cuek, beda pilihan sama tetangga nggak saling sapa. Yang namanya perbedaan itu adalah rahmah, adalah apa itu? Kasih ada laki, ada perem, ada bulan, ada matahari. Bulan sama bintang kan bareng dia. Blow on kok kompak. Ulang. Ada laki, ada bulan, ada atas, ada kanan, ada. Beda nggak? Bagus apa enggak? Sesuatu yang beda itu pasti indah.
Betul? Ada laki, ada perempuan, kalau digabungin menghasilkan enggak? Menghasilkan enggak? Keluar anak laki, kadang perempuan. Semua ini Allah punya maksud. Kalau kita mau nuntut Isra wal Mi'raj, yuk kita tarik Isra wal Mi'raj ini apa sih manfaatnya buat kita? Kenapa tiap tahun kita nyelenggarain? Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengatakan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul. Maha suci Allah yang memperjalankan seorang hamba di malam hari. Kenapa enggak pagi hari? Kenapa enggak siang hari? Makanya orang yang menghidupkan sepertiga malam, Allah menunggu apa keinginannya. Di setiap sepertiga malam kalau kita angkat tangan setelah sholat tahajud, pastinya doa kita dikabulin. Bib, tapi kalau kita sampai saat ini doa kita nggak pernah banyak-banyak dikabulin karena kita banyak maunya, banyak keinginannya. Allah cuma satu minta kita, cuma ibadah. Tidak Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Allah cuma minta satu, kita ibadah. Tapi kita selalu minta nuntut banyak luar biasa sama Allah. Kadang apa yang kita minta, yang pertama kita minta kepada Allah, ya Allah berikan kami rezeki yang banyak. Ini yang kita selalu kita tuntut Allah, masalah rezeki. Rezeki itu bukan hanya berupa uang, suami saleh rezeki, anak saleh saleha rezeki, istri saleha rezeki, tetangga yang baik rezeki, sahabat yang membawa ke jalan yang baik rezeki, semua adalah rezeki. Jangan dianggap rezeki itu cuman berupa uang. Kadang Allah meminta kita nih, kadang ujian itu lebih sering. Dan orang yang kurang di dalam rezeki, orang yang selalu putus asa. Allah nggak pernah ngurangin kita rezeki, tapi kita nggak pernah syukur sama Allah dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Lihat Nabi Muhammad SAW dikasih dua pilihan. Kalau katanya orang desa Karang Bidan, Widang. Apa sih? Indah. Indah. Situ tulisannya apa tuh? Oh no, belakangnya kayak N. G-nya copot. Karang Indah ya. Kalau katanya orang Karang Indah, life is choice. Ngartos teh Aiman teh yang namanya jalan itu, hidup itu pilihan. Allah ngasih pilihan buat kita. Mau apapun yang kita jalanin, Allah kasih jalannya. Lu mau mabuk, ada tempatnya. Lu mau main judi, dikasih, hajatnya dikabulin. Orang yang mau sholat, orang mau ibadah lebih susah dibanding orang yang mau maksiat. Betul apa enggak? Kita punya tetangga garang banget, mukanya serem. Dia lagi alhamdulillah Allah kasih hidayah, dia mau sholat, begitu lewat rumah tetangga ditanyain, tumben. Ada yang begitu, ada. Tapi kalau dia lagi maksiat, nggak bakal ditanya tumben. Kadang manusia lebih senang melihat orang susah di dalam kemaksiatan dibanding orang yang beribadah di hadapan Allah. Masalah rezeki, hati-hati. Jangan pernah putus asa dengan apa yang telah Allah berikan. Ada satu kisah Nabi Allah Sulaiman alaihissalatu wassalam. Ngelihat satu ekor semut bawa satu butir gandum. Ini semut begitu lewat, Nabi Sulaiman ngeliatin aja. Semut sama gandum, gedean gandum. Begitu sampai ke pinggiran sungai, ini semut dimakan sama katak. Ini Nabi Sulaiman terus masih ngeliatin. Setelah dimakan katak, kataknya masuk ke dalam sungai. Begitu sampai di dalam sungai, nggak berapa lama katak keluar, semut keluar dari mulut.
Lewat lagi depan Nabi Sulaiman, ditanya sama Nabi Sulaiman, Mut, kan semut namanya, masa dipanggil semut dari mana? Wahai Nabi Allah Sulaiman, aku dapat perintah dari Allah. Apa yang kau lakukan? Kemana gandum yang ada di dalam pikulanmu? Apa jawaban semut ini? Oh, yang kau lihat itu wahai Nabi Allah Sulaiman, aku diperintahkan Allah untuk membawa satu butir gandum ini, memberikan makan kepada cacing yang ada di dalam sungai. Semut, Allah ini tahu semut gak bisa berenang. Gak mungkin juga semut masuk ke dalam sungai. Tapi cara Allah narik rezeki lewat perantara. Dimasukkan ke mulut katak, masuk ke dalam mulut cacing gandum tersebut. Inilah cara Allah. Saya mau tanya, Allah ngebagi rezeki seperti itu, kita percaya apa enggak? Percaya apa enggak? Isra wal Mi'raj yang kita selenggarain dengan perjalanan Nabi, dengan singkatnya waktu, percaya apa enggak? Yakin apa enggak? Alhamdulillah, berarti kita masih punya iman. Karena Allah yang mau, idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Apa yang Allah mau jadi maka jadi, nggak ada. Nih hari, maaf Bu, Pak, pernah nggak kita lagi makan, lagi tinggal satu suap, lagi nikmat-nikmatnya nih, anak pulang udah sampai mulut, ini rezeki pindah ke mulut anak. Nih anak gue, mana orangnya? Kadang kalau kita lagi makan, pagi ini saya jarang ngasih makan Indomie. Jarang, hampir nggak pernah saya kasih makan Indomie. Tiba-tiba kalau Indomie goreng datang, saya lagi makan, itu pagi langsung di samping saya. Pagi langsung ngomong, Walid, itu apa? Padahal dia tahu itu mie goreng. Kenapa Fagi mau? Enggak. Kita puterin mie-nya, masukin ke mulutnya. Dia mangap. Begitu selesai, yang namanya orang tua lagi pengen makan, ngelihat anak kepengen. Kira-kira rezekinya dikasih anak? Dikasih anak. Coba kita lihat, rezeki yang ada di depan mata belum tentu rezeki kita. Apa yang kita harus lakukan? Syukur sudah sama Allah. Alhamdulillah, walaupun Indomie masih bisa kasih makan anak. Coba seandainya aja kita berpikir sebagaimana yang Allah berikan di dalam rezeki daripada semut. Nabi Sulaiman mengatakan, wahai semut, engkau 1 tahun makan berapa banyak? 1 butir gandum cukup untuk 1 tahun katanya. Diambil semut, dimasukkan ke dalam toples, dikasih gandum 1 butir. Dipelihara sama Nabi Sulaiman. Tahun berikutnya datang lagi, ngelihat ini semut masih sisain gandumnya setengah. Ditanya sama Nabi Sulaiman, wahai semut, engkau telah berdusta kepadaku. Engkau mengatakan 1 butir ini wajib habis 1 tahun, tapi sekarang kau sisakan setengah. Apa jawaban semut? Dapat pelajaran luar biasa kita dari semut. Apa jawaban semut? Wahai Nabi Allah Sulaiman, saat aku di luar dari toples ini, aku makan seberapa banyak pun, aku pasti akan dijamin oleh Allah. Tapi tak kala aku ada di dalam toples ini, maka rezekiku ada di tanganmu. Engkau adalah manusia. Jika kemarin engkau memberikan rezeki kepadaku, aku khawatir tahun berikutnya engkau lupa memberikan rezeki kepadaku. Tuh lihat, semut aja pinter. Kadang kita punya rezeki udah cukup sekian, mintanya lebih. Main judi slot. Ada yang begitu ada. Nih, dengerin. Blow on. Yang namanya judi nggak bakal bikin lu kaya. Sampai budek, gondrong, botak, gondrong lagi, sampai botak, kepala copot, nggak bakal kaya. Tahu judi koprok? Tahu? Yang dari batok kelapa, yang dadutnya 3. Tahu? Mainnya di siang hari apa malam hari?
Tempatnya remang-remang apa terang? Remang-remang. Kenapa? Bandar nggak bakal mau kalah. Yang masang pasti bakal ketipu. Pertama kali masang dapat, iya benar, dadu yang keluar benar. Datang lagi dadu yang kedua keluar lagi benar. Ini targetnya satu orang. Begitu sudah ini orang menang 2 kali, bubar, nggak bakal diizinin nih orang, tar dulu lagi. Dikocok lagi dadunya diganti, yang nggak full dikocok, yang menang bandar apa yang masak? Bandar apa yang masak? Bandar, karena bandar nggak tolol. Kok Habib tahu? Katanya itu manual. Ada lagi togel, tahu togel? Tolol gelo. Bandarnya tolol, yang masak yang namanya togel ada bandarnya. Bandar bilang, pagi ngomong, setelah yang malam keluar, pagi ngomong lagi, besok 3 angka. Suka-suka bandar mau ngomong apa, besok 3 angka. Begitu bandar ngomong 3 angka, langsung kertas gudang garam keluar. Coret, itu bandar habis ngomong, terima duit banyak, dia tidur. Kita sampai tengah malam ketemu pagi masih ngecap aja, kan bloon namanya. Yang tahu angka siapa? Bandar. Mobil Ustadz lewat 3 angka. Nah, ini mobil Ustadz nih. Coba pasangin dah. Begitu dipasang, subhanallah, kena lagi. Tuh, gua katanya juga apa, mobil Ustadz berkah. Mana ada yang judi berkah, goblok. Ada judi berkah? Gak ada. Yang tahu angka bandar, besok keluar bandar yang sebut, ya udah itu caranya. Itu manual. Kok Habib tahu? Katanya. Nggak terus lu main judi online pakai handphone. Maaf, 2019 aja angka pemilihan bisa berubah. Hei. 2019 angka berubah. Down cuman 3 menit yang aturan menang ini, terus begitu mati berubah, nyala lagi, yang menang ganti. Itu sistem namanya. Lu mau main jempol lu sampai copot, tetap lu nggak bakal menang. Jauhin judi, jauhin. Lu mau kaya, sedekah yang banyak. Salat duha jangan ditinggalin. Nabi Muhammad dikasih pilihan sama Allah, 2 pilihan. Wahai Muhammad, kata malaikat Jibril, engkau ingin menjadi seorang hamba apa ingin menjadi seorang raja? Jika engkau ingin menjadi seorang raja, gunung Uhud akan dirubah menjadi emas. Apa jawaban Nabi? Wahai malaikat Jibril, sampaikan kepada kekasihku Allah, sampaikan bahwa Muhammad ingin menjadi seorang hamba. Langsung dijawab, saya nggak kebayang sama orang Karang Indah. Begitu ditanya, pengen jadi seorang hamba apa pengen jadi raja, pasti jawabannya udah tahu, serentak lagi jawabannya. Udah capek dia jadi hamba, dia jadi raja aja. Betul nggak? Nabi Muhammad pengen jadi seorang hamba. Ditanya sama sahabatnya, Rasulullah, kenapa nggak pengen jadi raja? Wahai sahabatku, seseorang yang diberikan kemewahan di dalam kehidupan pasti akan jauh dari rahmat Allah. Tidak akan pernah ada tanda syukur. Tapi jika seorang hamba, pastinya Allah akan menuangkan rahmatnya sehingga dia menjadi hamba yang beribadah ke hadapan Allah. Dan rezeki akan datang kapanpun dibutuhkan. Tuh lihat, Nabi Muhammad pengennya jadi seorang hamba. Makanya di dalam surat Al-Isra ayat pertama, subhanalladzi asra bi abdihi, yang dikatakan adalah seorang hamba. Kita ini hamba Allah apa bukan? Kata siapa? Kita kan kepedean. Betul nggak? Yang
definisi seorang hamba menjalankan perintah Allah, menjauhkan larangan. Itu adalah definisi seorang hamba. Nah, kita dipilih yang mana nih? Kita mau yang gimana? Kita sebagai hamba Allah atau sebagai hambanya syaitan? Ini terserahnya kita gimana yang pilih. Mudah-mudahan kita ini malam tertulis sebagai hamba Allah yang taat. Amin ya Rabbal. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, kalau inginkan seseorang berakhlak yang baik, contoh Nabi Muhammad SAW. Peristiwa Isra wal Mi'raj, Nabi bukan membawa pangkat, tapi Nabi diundang oleh Allah membawa akhlak. Akhlak Nabi yang dibawa. Begitu sampai ke depan pintu arsy Allah, kakkan kaki, Nabi sadar, teringat peristiwa Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam saat ingin naik ke atas bukit Tursina. Allah perintahkan kepada Nabi Musa, ya Musa, jangan kau angkat kakimu, jangan naik dulu ke atas bukit ini, buka sandalmu, bukit ini akan menjadi suci karena perjumpaan zatku dengan dirimu. Sandal Nabi Musa disuruh buka, mau naik ke atas bukit. Nabi ingat itu bukit urusan dunia, disuruh buka karena berjumpa, apalagi ini arsy Allah. Nabi nunduk, Nabi buka dengan penuh akhlak. Apa jawaban Allah? Ya Muhammad, jangan kau buka sandalmu, injak-injak langitku ini, karena langit ini minta keberkahan kakimu. Itu perbedaan antara Nabi Muhammad dengan Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Jadi apa yang membawanya Nabi? Yang dibawa Nabi akhlak. Tapi ingat, bukan akhlak Nabi yang mulia, tapi akhlak menjadi mulia karena tertempel Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bib, kok bisa ya? Akhlak kok bisa jadi mulia karena tertempel Nabi? Yuk kita bahas sedikit, boleh? Boleh? Ini kita sampai jam berapa nih? Sampai subuh. Yakin? Kuat. Aing mantep. Copot lidah saya lu. Kenapa akhlak itu menjadi mulia? Karena tertempel Nabi. Contoh. Tahu kulit sapi? Tahu kulit sapi? Bisa nggak dibikin sendal? Kulit sapi bisa nggak dibikin sepatu? Bisa nggak dijadiin dompet? Sendal, sepatu, dompet, tempatnya mulia atau hina? Tergantung yang pakai. Yuk kita bahas. Sendal adanya di mana? Ada nggak sendal harga 13 miliar dipakai di kepala? Ada? Pakainya tetap di mana? Sepatu harga 600 juta, ada yang dipakai digantungin di kuping. Di mana? Tempatnya hina atau mulia? Hina atau mulia? Adanya di alas kaki. Suatu saat akan terkena najis, betul? Dompet, laki-laki ditaruh dompetnya di mana? Di mana? Bujur. Di mana? Kantong banyak, depan, belakang. Taruh kantong belakang, didudukin nggak? Tempatnya baik atau tempatnya hina? Baik. Perempuan pakai dompet, dompetnya taruh mana? Betul nggak? Kira-kira tempatnya baik apa enggak? Ada satu kulit, ini kita ngomongin kulit ya, kulit sapi yang tadi dibikin sandal, dompet, sepatu, ada sisa kulit ini menjadi sampul Al-Quran, tertempel di Al-Quran. Saat ingin seseorang memegang kulit yang tertempel Al-Quran, wajib untuk punya wudhu. Setelah dia ambil, dia pegang, taruh di atas kepala, lalu dicium, lalu ditaruh di dada. Kira-kira kulitnya mulia apa enggak? Karena tertempel Al-Quran. Sesuatu yang tertempel dengan yang mulia, pasti dia akan menjadi mulia. Siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi yang lebih mulia. Saat Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk berjumpa dengan Allah, Nabi ngucapin salam.
Kalau kita masuk rumah temen mah boro-boro ada salamnya, main, bro dari mana? Ini Nabi masuk pakai salam, at-tahiyatul mubarakatus salawatu. Nabi tahu betul karena dia seorang hamba yang dia ingin jumpa adalah Tuhan semesta alam yang menciptakan dirinya. Lalu Allah menjawab dengan penuh kasih sayang, assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Tuh lihat, Nabi mendengar langsung dari Allah, engkau yang selalu diberkahi, engkau yang selalu kusayangi, keluar dari lisan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita disanjung orang, pasti ujung-ujungnya ada maunya. Betul nggak bang? Betul nggak? Bro, lu gantengan bro, gagah lu. Neng, wih, makin cantik. Pinjam 100 biar nggak silaturahmi putus. Pasti ada maunya. Tapi saat Nabi disanjung oleh Allah, Nabi makin menunduk dan mengatakan, assalamualaikum wa ala ibadillahi tetap Allah yang lebih agung, Allah yang lebih mulia. Kenapa? Karena Nabi tahu bahwa tidak ada sesuatu zat yang lebih mulia kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat Jibril ngeliatin Nabi, iri malaikat Jibril. Malaikat Jibril kan Allah turunin firman kepada malaikat Jibril, tapi malaikat Jibril nggak pernah berjumpa dengan Allah. Tapi Nabi Muhammad seorang manusia langsung berjumpa dengan Allah. Apa yang diiriin oleh malaikat Jibril? Nabi, bukan nabinya, tapi malaikat Jibril iri kepada sendalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena sendalnya dapat bermuajah, berdekatan dengan Allah dan melihat secara langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh lihat sendalnya Nabi tertempel di kaki Nabi, jauh jadi lebih mulia. Nah sekarang bagaimana nih kita memperjuangkan akhlak dan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Perjuangan Nabi tidak lain dan tidak bukan hanya satu, keinginan Nabi dikumpulkan bersama umat di dalam surga. Nabi nggak pernah minta surga, Nabi nggak pernah minta kebaikan dalam surga untuk dirinya, keluarganya, enggak. Tapi mereka yang diminta oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dikumpulkan bersama umat di dalam surga Firdausul A'la yang tertinggi di hadapan Allah. Saya mau tanya nih sekarang, Bu, Ibu mau masuk surga enggak? Ngimpi. Ibu mau masuk surga? Ngimpi. Laki-laki tempatnya di surga apa di neraka? Ngomong pakai roti lo kalau ngomong, hati-hati. Nabi yang ngomong, turun Isra wal Mi'raj, Nabi nggak makan 3 hari, yang dipikirin umatnya. Ditanya sama Siti Fatimah, ada apa ya Rasulullah? Aku diperlihatkan neraka yang isinya banyaknya pun. Ya rasa dibanting, diseret, sian aing mah. Perempuan dibilang banyak di neraka malah cengenges bloon. Orang dibilang di neraka banyak perempuan kan harusnya nangis ya. Tapi kayaknya perempuan-perempuan yang ada di sini kayaknya memang udah terbiasa dan keinginannya masuk ke neraka kayaknya. Emang doanya gitu ya Allah, pengen banget masuk neraka. Ada yang begitu ada? Bu, Ibu, I love you. Ibu ngapain jadi lu sih yang teriak-teriakan dulu ya? Bu, tahu nggak perempuan itu disayang banget sama Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena dulu di zamannya Nabi, perempuan kalau lahir itu aib, dikubur hidup-hidup.
Tapi sekarang Allah berikan surga ada di bawah telapak kaki seorang. Tapi di akhir zaman udah nggak di surganya, nggak di telapak kaki ibu lagi. Kok bisa Bib? Iya, pada minggat surganya. Kenapa? Perempuan sekarang yang namanya ibu nggak sabaran ngurusin anak. Padahal jaminan surga ada di bawah telapak kaki ibu. Saya mau tanya, Pak, Bu, anak nangis kenceng, kejer, kira-kira dikasih permen berhenti nggak? Dikasih roti makin nangis apa berhenti? Dikasih handphone berhenti nggak? Berarti sekarang sorga ada di bawah kuota. Kenapa ini bisa terjadi? Karena kehidupan kita ini rata-rata banyak yang dilihat mata, tapi nggak pernah tahu apa yang dirasa. Jauhnya anak dari orang tua karena handphone. Bu, jauhin handphone ya. Jauhin ya. Anak kalau nangis jangan dikasih handphone ya. Ibu lagi kenapa sih anak makan dikasih handphone? Betul. Ibu lagi ngobrol sama teman dikasih handphone biar tuh anak. Biar apa? Saya kasih amalan biar anak anteng, mau apa enggak? Cekek. Pasti anteng. Anteng banget. Bu, anak kecil mana yang anteng? Anak kecil pasti nggak bakal anteng. Pasti lari sana, lari sini. Kenapa? Karena hidupnya cuma main. Kita yang punya akal laki-laki udah dewasa bapak, masa iya dikasih makan? Nggak, kejar dulu. Mana ada bapak begitu? Nggak ada. Semuanya pasti pakai akal. Anak kecil nggak bakal pakai akal. Dia main, capek, baru dia berhenti. Kalau udah bosan, berhenti mainnya. Tapi tugasnya seorang ibu, maaf, madrasah pertama di dalam kehidupan kita adalah seorang ibu. Pelajaran yang paling baik adalah ibu. Siapa yang mengatakan? Itulah Nabi. Dengan segala bentuk perjuangannya menjadikan sesosok perempuan menjadi seorang yang terhormat. Bu, tahu nggak perasaan perempuan itu Allah kasih lebih? Sadar nggak Bu? Laki-laki punya perasaannya lebih apa kurang? Kurang, karena perasaan laki-laki Allah ciptain cuma satu. Perasaan perempuan itu Allah kasih lebih 99 perasaannya. Makanya perempuan itu paling bisa ngebagi rasa. Paham nggak lu bro? Lu sering nggak di PHP-in perempuan? Tuh dia. Banyak orang gila di luar, laki atau perempuan. Itu korban PHP dari perempuan. Kenapa? Karena perasaan perempuan bisa dibagi. Bib, maaf, kita laki-laki kalau sudah cinta sama satu perempuan gak bakal pernah berlain hati. Betul gak bro? Maaf, kenapa? Karena laki-laki itu tahu di mana dia menempatkan hatinya. Tapi maaf, perempuan gak tahu diri. Kalau udah dikasih hati ngelunjak. Gak terima. Jujur, gak terima. Kita bahas boleh? Allah kasih kelebihan laki-laki itu akal 99. Perempuan pakai akal, pakai perasaan. Allah kasih akal buat perempuan cuma satu. Makanya banyak istri yang diakalin sama suaminya. Kalau untuk kita nggak bisa ditutupin Pak. Emang itu adanya. Ibu nggak percaya, buka dompet suami, insya Allah di pojokan masih ada duit 100.000. Tapi kalau perempuan pakai perasaan, nyuci baju suami, nyuci celana suami di mesin cuci, masih dikata ngerobok kantong, ih nemu duit. Itu punya laki lo PA, kan ada di kantongnya. Itu dia. Kenapa perempuan itu pakai perasaan? Gak percaya bapak? Perempuan pakai perasaan. Lihat kalau belanja, jalan ke pasar,
datang jam 10, pulang jam 5 sore. Satu benda nggak ada yang dibeli. Kenapa? Pakai perasaan. Nengok nih, ih bagus ya. Ah perasaan toko situ juga ada tuh. Nengok lagi. Ah perasaan tapi yang belah sana yang bagus. Ah kali perasaan sini nih yang bagusan nih. Perasaan terus sampai toko tutup, besok balik lagi yang dibeli cuma satu. Coba laki-laki kalau mau belanja jalan ke pasar, apa yang dia tuju selesai beli pulang. Betul? Itu laki-laki hidup maunya simple, nggak mau ruwet. Perempuan demen banget hidupnya ruwet. Milih ini, milih ini, milih ini. Bapak nggak percaya, bapak besok malam ajak jalan istri pak. Ajak jalan istri, jangan belanja, ajak makan aja. Yang kita makan di luar yuk, yang yuk. Begitu diajak makan di luar, bapak berhenti di tempat yang bapak mau, sate kambing pak. Lihat apa jawaban tuh istri. Yang kalau bisa jangan di sini dong yang. Kenapa? Asap yang. Terus mau di mana makannya? Terserah ayang aja. Pindah lagi ke tukang nasi goreng. Yang kalau bisa jangan di pinggir jalan dong yang. Debu yang. Terus mau di mana dong yang? Terserah ayang aja. Ujung-ujungnya cuman makan Indomie di rumah. Tahu nggak bapak? Kenapa perempuan itu banyak nolak dan bilang terserah? Yang dia cari itu bukan makanannya. Perempuan itu lebih nyaman tatkala ada di pelukan seorang laki-laki dan dia merasa nyaman di hadapan laki-laki tersebut. Tuh perempuan. Perempuan itu banyak akalnya bro. Perasaan perempuan itu sampai ulama mengatakan perasaan perempuan itu ibarat cermin. Tahu cermin? Ini tugasnya kita laki-laki. Punya cermin di rumah semua. Semua. Tiap hari dielap bagus apa enggak? Bersih apa enggak? Ngaca sempurna apa enggak? Tapi saat kita ambil batu kita lempar itu kaca, pecah apa enggak? Saat kaca pecah bisa enggak kembali dengan keutuhannya? Gak bakal bisa. Bisa enggak kita ngaca kelihatan sempurna? Gak bakal bisa. Kenapa? Begitupun perasaan perempuan pak. Kalau kita bikin sakit hati perempuan, insya Allah perempuan pasti akan memaafkan. Tapi ingat, bekas lukanya gak bakal hilang pak. Karena perempuan itu tipenya pendendam. Hari ini kamu bisa saya maafkan. Tapi ingat, suatu saat saya lakukan, kamu jangan pernah marah dengan apa yang saya lakukan. Tuh perempuan. Kenapa? Perempuan itu ibarat cermin perasaannya. Karena survei membuktikan yang paling doyan ngaca adalah perempuan. Betul enggak? Bangun tidur, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, pakai baju, dandan, pakai kerudungan, keluar kamar, punya handphone kamera depan, lagi makan di atas meja, keluar rumah nengok jendela, pakai helm, naik motor ketemu lampu merah nengok mobil. Tuh perempuan. Karena hidupnya nggak pernah pede. Sampai spion, tahu spion lu? Spion itu buat nengok ke belakang apa bukan? Coba kalau ngelihat perempuan udah bawa tuh motor, spion modelnya pada doa. Madepnya kemana tuh spion? Kenapa neng? Neng bu maaf, spion itu ikhtiar kita di jalan. Kalau mau ke kanan nengok dulu tuh ke belakang. Jadi ibu nggak nyelakain orang. Mau ke kiri nengok dulu tuh juga ke belakang. Biar ibu nggak celaka. Ini spion semua ke muka. Apa maksudnya itu buat apa? Lu ngapa takut hidung lu pindah? Maaf, itu ikhtiar kita. Tapi gue punya kesimpulan bang. Lu tahu nggak kenapa perempuan itu nggak pernah mau ngelihat spion ke belakang? Karena perempuan itu nggak pernah mau lihat masa lalu, yang dia cari adalah masa depannya katanya. Siapa masa depannya? Kita laki-laki. Ku anfusakum wa ahlikum. Jaga orang tua kita, jaga anak-anak kita, jaga istri kita agar semuanya masuk ke dalam syurga, jauh dari siksa api neraka. Ikuti perjuangan Nabi maka akan selamat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal.
Akhlak dijaga, jaga perjuangan Nabi di dalam beribadah, taat kepada Allah, jangan pernah kabur dari rahmat Allah, terus menerus sujud kepada Allah sampai kapanpun. Saya nggak pernah bosan mengatakan, lu mau bajingan, lu mau tukang main judi, lu mau tukang mabok, sholat. Kenapa? Karena itu yang lebih gampang untuk mendapatkan hidayahnya Allah. Sholat. Hadiah sholat yang Allah berikan kepada Nabi untuk umat, bukan buat nabinya. Untuk umat, agar apa? Agar mereka selamat dunia akhir. Paham sampai sini? Insya. Tadi saya dengar di YouTube, sholawatnya keren-keren banget, kenceng-kenceng banget sholawatnya. Emang pada suka sholawat? Suka. Kalau hari ini saya ikutan sholawat, boleh. Sama-sama kita sholawat, boleh. Mudah-mudahan ini malam masuk di bulan Sya'ban, sholawat kita di malam ini diterima oleh Allah, sholawat kita dibalas oleh Allah. Amin ya Rabbal. Tapi sholawatnya yang kenceng ya. Sholawat busroh apal nggak? Hafal sholawat busroh? Allahumma salli wa sallim Muhammadin sahibil busyara salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana Allahumma salli